Bagaimana kabar kalian semua? Cici harap kabar kalian selalu baik ya. Yuk, sekarang kita mau siapin hati kita. Kita mau mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah memimpin kami. Sebentar, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, Kau yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau angkat satu buah pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau
Mungkin kalian masih kecil, tapi Cici percaya bahwa walaupun kalian masih kecil, suara Tuhan udah bisa kalian dengar. Kita angkat pujian ini lagi ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau yang pimpin firman ini, biarlah dapat menjadi rema buat saya. Tuhan, Kau juga yang berkati guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali hari ini kakak bisa bersama adik-adik dalam ibadah online. Kakak bersyukur adik-adik tetap setia walaupun ibadah kita secara online. Dan adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita siapkan hati kita dan Alkitab kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oh iya adik-adik, siapa di sini sekarang yang ketika beribadah ditemani oleh ayah dan ibu atau saudara adik-adik semua? Wah, hebat. Ternyata ada ya yang ditemani oleh ayah dan ibunya. Terima kasih untuk ayah dan ibu yang sudah menemani adik-adik dalam beribadah hari ini. Senang sekali ketika kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Berbicara mengenai keluarga, kira-kira keluarga seperti apakah yang adik-adik inginkan? Apakah keluarga seperti ini? Keluarga yang lengkap terdiri dari ayah, ibu, dan saudara-saudara? Keluarga yang bahagia selalu? Atau keluarga yang memiliki banyak harta? Wah, kayaknya kita pengen memiliki keluarga seperti itu ya. Keluarga yang sempurna. Tapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita untuk kita ditempatkan pada keluarga yang tidak sempurna menurut kita. Misalkan keluarga yang hanya terdiri dari ayah atau ibu, keluarga yang ayah atau ibunya sering marah-marah, atau bahkan keluarga yang hidupnya berkekurangan. Di setiap keluarga yang Tuhan sudah tempatkan kita untuk berada, kita harus mengucap syukur. Kita tidak boleh bersedih dan kita selalu mengucap syukur dengan kondisi apapun yang kita terima. Karena kita tahu bahwa kita ditempatkan itu menurut rencana Tuhan dan rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Ketika Tuhan izinkan kita untuk kita berada di dalam keluarga yang tidak sempurna menurut pikiran kita, Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk kita. Adik-adik, ketika kita ditempatkan pada posisi tersebut, adik-adik tidak usah merasa kecewa, adik-adik tidak usah merasa membenci anggota keluarga atau membenci orang tua adik-adik.
Hari ini kita mau belajar dari kisah yang ada di dalam Alkitab. Mari kita siapkan Alkitab kita buka di dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 11. Udah ketemu semua adik-adik? Mari kita baca ya. Perikop di sini adalah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Adik-adik, kisah ini menceritakan bahwa Ismail dan ibunya Hagar diusir dari rumahnya oleh Abraham karena Sarah tidak ingin Ismail menjadi ahli waris bersama dengan Ishak anaknya. Ketika itu Ismail dan Hagar dibuang ke padang gurun. Ada kekecewaan di dalam hati Ismail karena ayahnya, yaitu Abraham, sudah mengusirnya. Ismail berpikir bahwa orang tuanya tidak sempurna. Dia berpikir bagaimana mungkin seorang ayah bisa bertindak seperti itu. Bagaimana mungkin seorang ayah mengusir anaknya. Dan di dalam diri Ismail timbullah benih kekecewaan. Dan seiring waktu ketika Ismail semakin dewasa, benih itu pun semakin besar. Dan Ismail mewujudkan atau merancangkan hal yang jahat kepada saudara-saudaranya. Dan ketika itu Ismail berperang dengan saudara-saudaranya sendiri dari keturunan Abraham yang lain. Dari cerita ini kita belajar bahwa ketika kita menganggap orang tua atau saudara atau keluarga kita tidak sempurna, maka akan timbul benih kekecewaan dalam hati kita. Dan ketika benih itu disimpan terus, maka benih itu akan menjadi besar. Bahkan tidak mungkin kita akan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Ismail. Sebentar kita akan melihat film yang mengajarkan bagaimana kita tidak boleh menyimpan benih kekecewaan atau benih kebencian kepada orang tua, saudara, bahkan sesama kita.
Anak yang di dalam cerita tadi, dia menyimpan kebencian kepada kakaknya, karena kakaknya sempurna. Kakaknya banyak sekali mendapatkan juara di sekolahnya, sedangkan dia tidak. Pada akhirnya dia memiliki benih kebencian, dan benih itu semakin hari semakin besar. Tetapi beruntung dia cepat menyadari kekeliruannya, dan cepat berbalik dari jalannya yang salah dan mengasihi kakaknya kembali. Nah, mungkin adik-adik berpikir, Kak, bagaimana jika keluarga kita sekarang ini tidak sempurna? Ayah atau ibu sering marah-marah. Ayah ibu tidak memiliki pekerjaan yang baik sehingga hidup kita berkekurangan. Apakah kita tetap harus mengasihi dan menghormati mereka? Jawabannya adalah ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Mari kita buka di dalam Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Di situ tertulis bahwa kita harus taat kepada orang tua kita. Tetapi bukan hanya taat saja. Di ayat 2, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Di situ tertulis bahwa perintah ini penting. Artinya harus dilakukan. Perintah ini tidak tergantung kepada situasi ya. Misalnya, kalau ayah ibu sering marah-marah, maka kita boleh tidak mengasihi mereka. Tidak seperti itu ya adik-adik. Walaupun kondisi sifat orang tua kita tidak sempurna, kita harus tetap mengasihi mereka. Karena itu adalah suatu perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita taat dan hormat kepada orang tua, yaitu di ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi ingat ya adik-adik, kita harus tetap taat, mengasihi dan hormat kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, walaupun mereka tidak sempurna. Dan jangan lupa kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus untuk kita mampu bisa menaati mereka dan mengasihi mereka. Dan juga supaya orang tua kita diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Demikian adik-adik pemberitaan Tuhan hari ini, biarlah kita menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua kita. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Sekali lagi ya. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah online hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami semua untuk kami melakukan perintah-Mu, yaitu untuk kami menaati dan menghormati orang tua, saudara-saudara kami juga ya Tuhan. Ampuni Tuhan selama ini kalau kami belum menaati orang tua kami belum menghormati orang tua kami. Kami minta kepada Engkau ya Tuhan Yesus untuk kami bisa mampu menaati dan menghormati orang tua kami tanpa melihat sifat atau kondisi orang tua kami. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami ditempatkan di dalam keluarga kami saat ini, Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Pertemukan kami kembali Tuhan minggu depan untuk kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Aktivitas kita minggu ini adalah kita akan membuat es krim. Tapi kita membuat es krimnya dari kertas ya. Nah, teknik untuk membuat ini dinamakan teknik paper quilling. Yuk kita mau belajar sama-sama dan kita mau buat sama-sama ya.
Nah, udah jadi deh es krimnya. Bagus kan? Jangan lupa kalau adik-adik sudah selesai membuatnya, difoto dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.